Halo semuanya, selamat datang di channel Violenata. Kembali lagi dengan konten review buku. Kali ini aku datang dengan buku judulnya The Bliss Bakery yang page 1 ya, seri 1. Ini ditulis oleh Katie Littlewood dan aku rasa ini bisa dibaca oleh semua umur ya, karena dari covernya aja udah kelihatan ini sangat colorful sekali. Warnanya biru, bahkan di sisi-sisinya juga biru guys. Nih, ini biru, sini biru lagi. Ini juga kayak ada glitternya gitu, lucu banget kan. Nah, aku sebenarnya baru pertama kali lihat buku ini sih, jadi aku nggak punya clue sama sekali apakah buku ini bagus atau enggak. Sebelum ke kesimpulannya ya, apakah buku ini recommended atau enggak menurut aku, kita ke sinopsisnya dulu. Sebenarnya buku ini cerita tentang apa sih? Oke, jadi buku ini berceritakan tentang keluarga Bliss. Jadi Bliss ini adalah nama keluarga ya. Jadi keluarga Bliss ini terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Yang pertama adalah Ty atau Time, ada Rosemary, ada Sake, dan yang terakhir itu Lake, yang paling kecil. Jadi anak-anaknya tuh masih di bawah usia remaja gitu, karena yang paling tua Ty itu belum 17 tahun, 15 tahunan kalau nggak salah. Nah, tokoh utamanya adalah Rose. Jadi Rose ini adalah anak kedua, dia merasa bahwa dirinya tuh nggak istimewa. Itu kakaknya Time itu ganteng lah ceritanya, ganteng. Terus adiknya Sake itu lucu. Terus adiknya yang paling kecil Lake, cewek, itu imut banget gitu lah. Nah, si Rose ini tumbuh di keluarga yang memiliki toko roti. Ayah dan ibunya punya toko roti, setiap hari bikin roti. Nah, cuma si Rose ini sadar bahwa kadang itu ibunya itu bikin roti yang bukan roti biasa, karena bahan-bahan yang dipakai itu kadang aneh gitu. Sempat mereka itu memerangkap petir, terus pernah juga ibunya itu bikin sesuatu pakai angin puting beliung, pokoknya aneh lah gitu. Dan hasil kuenya pun bisa buat nyembuhin orang. Dari sini si Rose ini berkesimpulan kalau wah ternyata ibuku tuh bisa sihir, cuman ibunya tuh nggak pernah ngasih tahu, ayahnya juga nggak pernah ngasih tahu sesungguhnya kayak ya kita bisa sihir dan segala macam, itu nggak pernah. Jadi selama ini Rose cuma menebak-nebak. Sampai suatu hari itu ada wabah flu di kota. Nah, wali kotanya tuh udah kebingungan, nyari obat nggak ketemu dan segala macamnya. Terus dia dengar tuh katanya keluarganya si Rose atau keluarga Bliss ini bisa bikin roti ajaib. Akhirnya minta tolong lah sama bapak ibunya si Rose ini untuk ngebantuin bikin sesuatu lah buat menyembuhkan orang-orang yang udah kena flu. Nah, karena dapurnya keluarga Bliss ini kecil, terus juga mereka harus nyediain roti dan kue-kue untuk orang yang tinggal di kota itu, akhirnya diputuskan bahwa ayah ibunya akan pergi ke balai kota. Mereka akan bikin cake di dapur sana yang lebih besar, sementara untuk toko roti di rumah ini diserahkan ke anak-anak mereka. Meskipun anak-anaknya masih kecil, tapi kalau Rose sama Time itu udah bisa bikin kue lah istilahnya, meskipun Time tuh nggak terlalu suka gitu ya. Dibantu juga sama asistennya. Pokoknya ditinggal lah, ibu bapaknya pergi tuh keluar kota. Oh, sebelum mereka pergi, bapak ibunya tuh pesan, jadi mereka ngasih, si bapak ibunya ini ya, dia ngasih sebuah kunci bentuknya kayak pengocok telur gitu, whisk gitu ya, ngasih ke Rose. Jadi mereka ngasih tanggung jawab ini ke anak kedua mereka yang kelihatan banget passionnya di situ. Dia bilang ini adalah kunci untuk kamar rahasia. Di kamar rahasia ada buku resep, yang mana resep sihir ya, dan kamu nggak boleh buka itu, nggak boleh baca itu. Kamu cuma dikasih kunci ini kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal kebakaran atau bencana, kamu harus menyelamatkan buku itu pertama. Ini kayak gitu. Nah, Rose akhirnya dikasihlah tanggung jawab besar ini gitu loh, tanpa tahu akan ada satu orang nih yang mengaku sebagai bibi mereka, namanya Bibi Lily. Terus masalah lain muncul ketika Rose ini penasaran ya sama kakaknya, kayak bener gak sih keluarga kita tuh pakai sihir, coba deh resep rahasianya kita lihat gitu loh. Dan mereka mikirnya bakalan gak apa-apa, tapi ya terjadi kenapa-kenapa di situ. Yang rasanya kayak gitu. Oke, sekarang ke yang aku suka dan yang aku suka dan yang aku nggak suka ya. Mungkin itu buku anak-anak, jadi sebenarnya aku tahu sih maksudnya penggambaran dan jalan ceritanya dibuat seperti itu tuh kenapa. Cuma ya kadang greget aja sih, sebagai aku sendiri ya, kayak greget aja, aduh lu malah bikin tambah kacau gitu loh. Maksud mereka mungkin bakalan bikin
memperbaiki sesuatu yang sudah rusak, tapi malah mereka memperparah keadaan gitu loh si anak-anak kecil ini. Cuman buat sebuah pembelajaran sih bagus banget, buat ngajarin juga ke anak-anak kecil kalau kamu kalau misalnya nggak bisa atau udah dikasih tanggung jawab untuk nggak ngelakuin, sebaiknya jangan dilanggar karena nanti bisa kayak gini loh gitu. Ya gitu aja sih, untuk bahasanya juga bagus, nggak terlalu nyelimet karena ini terjemahan tapi masih asik untuk dibaca. Terus ini mengingatkan aku sama Lima Sekawan, nggak tahu kenapa meskipun beda banget ceritanya ya, ini tentang kayak sihir-sihiran gitu. Kalau Lima Sekawan kayak pernah baca nggak sih? Itu tua banget sih ya, aku generasi tua memang, bukunya Enid Blyton. Mungkin kalau kalian punya anak kecil bisa dikasih ke mereka. Petualangan gitu, jadi ini juga kesannya tuh kayak gitu. Jadi aku ngerasa bahwa ada yang adrenalin gitu loh, waduh gimana nih gitu. Apa yang mau dilakukan untuk memperbaiki keadaan, terus gimana nih apa yang terjadi, karena banyak juga hal-hal mengejutkan yang oh ternyata lo lakuin ini gitu, makanya jadi separah ini tuh gara-gara kamu gitu. Ya ini gara-gara anak-anak Bliss yang tua sih, Time dan Rose. Sake juga sih yang paling Slake ya, karena dia masih kecil banget, masih 2 tahunan, jadi kontribusinya masih sangat minim dengan kekacauan yang terjadi. Terus yang aku salut sih di akhirnya ya, di endingnya, ini agak-agak spoiler ya, sorry, tapi yang aku suka adalah gimana mereka menggambarkan sosok orang tuanya yang sangat-sangat sportif banget, meskipun tahu bahwa oke, anaknya itu melanggar gitu ya, kayak mengecewakan, tapi mungkin tipikal orang tua di luar ya, yang mereka tuh nggak marahin dulu loh, tapi kayak oke, nggak apa-apa ya, kami tahu kamu sebenarnya mau menjaga amanah, atau kami tahu kamu bertanggung jawab, cuma ya mungkin kamu terlalu berambisi pingin menunjukkan bahwa gue juga bisa jadi sesuatu loh untuk si Rose ini. Itu sih banyak pesan-pesan yang bagus juga. Jadi kalau menurut aku buku ini tuh recommended. Aku sebenarnya pengen baca yang seri 2-nya, cuman kemarin pas di toko buku nggak nemu, justru nemunya seri yang ke-7, ke-6 gitu. Kalau nggak urut kan juga nggak enak ya bacanya ya, jadi harus urut sesuai serinya. Gitu aja sih, so far so good, bagus bukunya, ceritanya juga menarik, pesan-pesannya juga banyak. Mungkin buat kalian yang suka buku-buku sederhana ya, kayak buku anak-anak, kayak aku salah satu orang yang meskipun udah setua ini dan bacaannya juga banyak kan itu lebih ke arah kriminal, tapi untuk buku anak-anak aku selalu suka baca cerita anak-anak, bagus banget. Untuk anak kecil juga bisa, tapi saranku lebih ke anak SD kelas 5-6 mungkin ya, karena bukunya lumayan tebel. Aku gak yakin anak usia ya di bawah kelas 4 SD tuh bakal suka buku ini, karena ini tebel dan gambarnya juga sedikit, gak ada gambarnya malah kayaknya, jadi kurang menarik gitu loh. Buat anak yang masih bocil banget tuh belum cocok baca ini. Memang buat yang masih baru belajar baca, terus pingin memperkuat minat baca, ini salah satu buku yang menurutku menarik juga, bisa dikasih ke anak kalian mungkin yang punya anak atau ponakan atau sepupu yang masih kecil-kecil, biar nggak selalu main gadget ya, bisa dicoba buku ini. Gitu aja sih dari aku. So far buku ini cukup recommended dan aku menyarankan untuk, ini salah satu alternatif ya, karena jarang banget buku anak-anak gak sih sekarang, kayak kebanyakan ya bukunya buku untuk orang dewasa gitu. Well gitu aja dari aku untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, subscribe, dan share. See you on the next video. Bye.